Para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat selalu untuk Indonesia. Bertemu lagi dengan Sujimi. Kali ini kita berada pada bab ke-7. Kali ini materinya adalah konsep wawasan Nusantara. Bung Karno pernah berkata, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Ini artinya apa? Bagi para generasi penerus Indonesia yang ingin mencapai cita-citanya harus berani menempuh segala rintangan. Perhatikanlah materi berikut ini dari awal hingga akhir secara lengkap. Mari kita mulai bersama sekarang. Untuk materi kali ini, kita berbicara mengenai konsep wawasan Nusantara. Perhatikanlah materi berikut secara utuh dari awal hingga akhir. Dalam slide pertama ini, diberikan peta Indonesia. Ketika kita mendengar Indonesia, peta Indonesia, ada banyak hal yang terlintas dalam pikiran kita. Mulai dari nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, Nusantara, negeri kepulauan, dan masih banyak lainnya. Semuanya ini membuat kita bangga sebagai anak Indonesia tercinta, sebagai warga negara Indonesia. Teruslah berjuang mewujudkan cita-cita mulia untuk Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan makna wawasan Nusantara. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Politik juga bisa berarti suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Apakah itu yang dimaksud dengan geopolitik? Secara umum, geopolitik merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara apakah itu? Wawasan Nusantara berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah dia yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Ada 4 makna wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang mengandung beberapa arti. Pertama, kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
Ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila satu-satunya falsafah, ideologi, dan negara yang senantiasa atau selalu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang mengandung arti pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Di sini peta Indonesia merah putih yang mana terdapat beragam tangan yang saling bersatu padu. Itulah Indonesia yang selalu bersatu untuk Nusantara, untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ketiga, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang mengandung arti pertama, masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kedua, budaya Indonesia hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Hal inilah yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan sikap tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Keempat, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang mengandung arti pertama, segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Sekarang kita berbicara mengenai azas wawasan Nusantara. Ada 6, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Apakah itu yang dimaksud dengan kepentingan yang sama? Berarti ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Yang kedua, apakah itu yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan merupakan kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan, baik perseorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai kenyataan serta ketentuan yang benar demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Solidaritas maksudnya adalah diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerjasama berarti adanya koordinasi
saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi atau gabungan yang lebih baik. Kesetiaan. Maksudnya apa itu? Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, bisa dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Ingat, 6 azas wawasan Nusantara ini harus selalu dijalankan secara baik, benar, dan menyeluruh dengan penuh kesadaran bersama sebagai warga negara Indonesia. Di slide berikutnya ini, Serjimi berikan peta Indonesia dengan dominasi warna merah dan warna putih. Artinya apa? Teruslah berjuang, teruslah giat mencapai cita-cita dengan disiplin dan bersungguh-sungguh serta semangat 45 untuk Indonesia Raya, mewujudkan segala keinginan, segala cita-cita demi Indonesia Raya. Itulah dia materi pada pertemuan kali ini tentang konsep wawasan Nusantara. Serjimi ucapkan terima kasih. Terima kasih Serjimi ucapkan kepada para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda telah memperhatikan materi konsep wawasan Nusantara dari awal hingga akhir. Setelah ini ada tugas, kerjakanlah penuh semangat 45 untuk Indonesia. Kemudian, kumpulkanlah tugas tersebut di aplikasi Edmodo-nya. Serjimi ucapkan terima kasih kepada para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam merdeka. Terima kasih.